Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat pada kita, Allah takdirkan kita duduk di saat orang-orang lagi berjalan di luar. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, apabila seseorang hamba sholat di masjid, lalu dia tetap fi musalla, dia tetap duduk di tempat dia sholat. Ini kan tempat kita sholat semua. Maka malaikat rahmat mengatakan, Allah marham, ya Allah rahmati orang yang duduk ini. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Allahumma salli alaihi, ya Allah sampaikan rahmat keberkahanmu kepada orang ini. Madama fi musalla, selama dia masih duduk di tempat sholatnya. Ini kan tempat sholat kita semua ya? Jadi Bapak Ibu sadar atau tidak, malaikat dari tadi itu doa di ubun-ubun kita. Dan mereka tadi itu datang bertahap, pindah, ngasih tahu, sono ada majelis, sana ada majelis ya. Tidaklah ada satu majelis malaikat-malaikat mengumumkan kepada malaikat sekitarnya, halumma ila hajatikum. Ya, tidak ada satu majelis melainkan malaikat, nama malaikatnya malaikat sayyarah, malaikat yang bertebaran di mana-mana. Tugasnya cuma satu, meramaikan majelis-majelis ilmu dan zikir. Semoga majelis kita termasuk majelis yang diridhai oleh Allah SWT. Jadi ini kalau kita dibuka nih mata batin oleh Allah, ini gak ada atapnya Pak. Aku melihat sampai ke atas tuh orang bersayap sampai langit sana. Maka sebagai tanda terima kasih kepada Rasulullah SAW, kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau, untuk guru-guru kita semua, orang tua kita, dan semua yang hadir malam ini. Semoga Allah membukakan hati kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Kembali kepada doa malaikat tadi. Ternyata ada sir rahasia yang sering kita lupa. Setiap kali masuk masjid ada doa. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Tapi di hadis lain cukup sholawat. Saya bertanya-tanya, kok di hadis ini sholawat, di hadis ini doa? Ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmat. Bukan satu pintu, abwaab. Abwaab itu plural, jamak daripada bab. Bab satu pintu. Kalau abwaab banyak pintu. Ya Allah bukakan bagiku pintu-pintu rahmat. Pintu rahmat itu tidak hanya kiri kanan, itu dari atas, macam-macam. Tapi di hadis lain, masuk masjid cukup baca sholawat. Saya lama mentafakuri hadis ini. Ternyata pintu rahmat itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, rahmatnya turun 10 kali. Kalau kita doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, dibuka juga, tapi belum tentu 10. Ya. Oleh karena itu ulama kita menggabungkan doa masuk masjid. Jadi jangan lupa masuk masjid baca doa. Jangan selonong-selonong aja, ini tempat malaikat rahmat berkumpul. Tidak ada tempat ibadah yang menyembah Allah di dalamnya, melainkan malaikat rahmat berkumpul di dalamnya. Jadi kalau masuk, tenang dulu sebentar, kaki kanan dinaikkan. Ya, tadi begitu nggak? Main masuk-masuk aja. Ya, belajar ada tempat rahmat bercucuran. Rahmat bercucuran. Dan rasakan kalau hati sudah terkoneksi, nikmat rasanya.
Maka Bapak Ibu ini kalau zikiran sendiri 10 menit terasa lama, tapi kalau ngaji taklim 1 jam pun terasa sebentar. Kenapa? Karena taklim itu adalah buah-buah dari taman surga. Kalau zikir kadang-kadang belum matang buahnya, makanya kadang zikir pahit, ya, karena dia ngobatin dulu. Zikir itu ngobatin. Az-zikru syifaun. Zikir itu obat bagi orang yang sudah lama berzikir. Zikir itu tidak hanya obat, bisa jadi silah, senjata. Ya, ulama itu nggak perlu bisa bersilat, cukup dia doa selesai. Ulama orang kenal Allah, ya. Tadi kita makan, teman-teman pada senang makan di suatu tempat. Kawan kita yang sudah niat mau bayar, tahu-tahu kaget sudah dibayarin. Nggak kenal juga nih orang berdua. Dia sebut, saya murid Habib Fulan. Oh, langsung. Jadi cukup dengan, oh saya murid Habib Fulan, baru tawassul sama zuriatnya. Sudah senang, apalagi tawassul dengan kakeknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masuk masjid, ini tempat rahmat, maka minta Allah maftahli abwaab. Nah, adik-adik itu udah hafal, cuma mereka kan anak-anak, nggak mengerti rahasia. Kita kalau sudah mengerti rahasia, kita ambil. Jadi kalau masuk masjid, tenang dulu sebentar, kolbunya diajak masuk. Masukkan kaki kanan, baca doa, Allah maftahli abwaab rahmatik, tambahkan salawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi dapat semuanya, ya, gabungan. Jadi ulama itu meriwayatkan banyak hadis, lalu mereka gabung jadilah sebuah panduan amalan. Jadi malaikat apa yang mengiringi orang haji? Banyak nama malaikatnya, tapi terkumpul dalam satu klan malaikat rahmat. Jadi malaikat itu ada kayak habaib, ada fam-famnya, kayak bangsa, ada suku-sukunya. Ada suku Bugis, Banjar, ya, Jawa, Sunda, Minang, Aceh, macam-macam, Madura, semuanya ada. Kalau asli Kalimantan namanya apa? Dayak. Di sana juga begitu. Malaikat itu ada fam-famnya. Maka ada malaikat yang nama belakangnya pakai il, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ada yang belakangnya pakai an, Ridwan, Kiraman. Ada yang pakai in, kita katibin, hafizin. Ada yang pakai ta, sayyarah, hafazah. Itu fam-fam kan mereka. Hamalah, hamalatul arsh. Ada malaikat zikir-zikir, malaikat azkar, ya, banyak. Malaikat itu punya tubuh, tapi bukan tubuh fisik. Tubuhnya tubuh nur. Kalau tubuh kita kan tubuh tin, kita kan tercipta dari tanah, maka tubuh ini tanah, tini, maka disebut tubuh fisik tanah. Mereka tercipta dari cahaya, maka tubuh mereka jisim nuri, jisimnya jisim nur. Kita ada darahnya Pak. Kalau kurang darah kita gimana? Disuruh makan ini, makan itu, ya. Ada makanan khusus yang bisa meningkatkan darah. Kalau kita lemas, semuanya dikasih minum nih airnya. Malaikat itu juga sama. Malaikat itu punya nutrisi, punya makanan, punya sarapan, punya cemilan. Ya. Kalau malaikat menghadiri majelis zikir, dia sedang pesta. Jadi kapan pesta malaikat? Kalau ada majelis zikir. Di atasnya pesta lagi, taklim. Jadi kapan mereka kemudian girang? Kalau ada taklim. Antum ngumpul baca Ritubul Haddad, itu malaikatnya senang sekali. Maka orang-orang tertentu yang rohaninya lembut, rohaninya bening, itu bisa merasakan kehadirannya, penciriannya bulu roma berdiri pas zikir, ya.
Ya Qawi ya Matin, gitu ya. Ada kan zikirnya? Macam-macam zikirnya tuh. Kalau Ratibul Attas itu bismillahnya diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada sir, ada rahasia semua di situ. Dan ternyata di setiap huruf-huruf zikir, terutama zikir-zikir Qur'ani, di situ ada malaikat ribuan yang memikul, yang membersamai lafaz tersebut. Jika dibaca dia hadir. Tapi hati-hati, setan, iblis, karena mengenal rahasia itu, dia siapkan tentara-tentara malaikat palsu. Inilah yang dijadikan untuk menyesatkan calon-calon wali Allah. Dia lihat kayak malaikat, padahal bukan malaikat. Iblis ini kan dulu pernah jadi pemimpin malaikat di surga. Mimpin zikir, mimpin ibadah malaikat di surga. Tapi mohon maaf, imam masjid ada yang sok nggak? Kalau nggak ada saya nggak jadi nih, nggak jalan. Majelis nggak jalan. Ada yang ngomong gitu nggak? Saya banyak pak dengar. Yang begitu biasanya nggak mau ikut ngaji sama saya biasanya. Kalau ikut ngaji biasanya itu hilang. Rata-rata nggak mau ngaji, ngerasa udah alim, ngerasa sudah cukup dengan rotib-rotibnya. Lah itu rotib kan ditulis di zamannya. Zaman sekarang ada rotib baru, ada rahasia baru. Kan kita belum keluarin aja pak, ya tahap lah ya. Ada wirid-wirid untuk senjata di zaman ini. Dulu masyayikh kita buat zikir untuk zaman dia. Ke setiap masa ada ulama yang meramu zikir-zikir Quran, Sunnah. Bahkan mereka dapat persetujuan dari Allah secara rohani. Itu dikumpulkan untuk senjata akhir zaman. Kita jangan bilang, oh inti buat jalan baru. Tidak. Al-Habib Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad, dia kan juga mengumpulkan yang sebelumnya belum dikumpulkan. Ya, Al-Habib Al-Attas, dia mengumpulkan kumpulan zikir sebelum beliau itu orang tidak berzikir seperti itu. Hasan Al-Banna nulis Al-Ma'thurat, itu kan tadinya sudah ada yang lebih lengkap. Dia buat versi dia sendiri. Setiap wali-wali Allah itu dia punya perbendarahan zikir, ya. Namun mereka ini tidak mau sombong. Kalau masih ada yang lama pakai dulu, tertambahin dikit gitu, ya. Khawatir umat pada kaget. Jadi saya, walaupun saya mengijazahkan di majelis Ratibul Haddad, Ratibul Attas, saya punya wirid sendiri pak, yang nggak ditulis di situ, ya. Tapi dari Quran juga, dari Sunnah juga, dan dalam pengalaman rohani sendiri kita mendapatkannya. Tentu nggak boleh keluar dari kaidah Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Imam Junaid mengatakan ilmuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kami, ilmu zikir ini, ilmu ma'rifatullah berkaitan muqayyad, nggak boleh keluar dari kitab dan sunnah. Jadi malaikat-malaikat mereka kalau mau makan, mau minum, mau pesta, apa yang mereka lakukan? Mereka hadir di majelis zikir, ya. Berarti bapak ibu ini kalau rutin buat majelis, di sini sudah ada majelis rotib, ya? Udah rotib apa? Belum punya. Harus ada rotib sekali seminggu aja, malam Jumat atau pagi Jumat atau pagi subuh. Ratibul Haddad atau Ratibul Attas. Ratibul Attas jarang ya. Mau nggak ngamalin? Ya. Itu antum bawa kertas kosong aneh jazain ya. Ratibul Attas, amalin tuh, itu asrar basmalah ada di sana. Harus punya wirid. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dinukil oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, zikrullah itu adalah senjatanya murid, senjatanya salik. Itu murid. Kalau wali beda.
Murid senjatanya apa? Zikrullah. Senjata kalau di zaman sekarang seperti pistol. Kita punya tujuan nih, nembaknya pakai apa? Pakai zikrullah. Punya musuh, numbanginnya pakai apa? Pakai zikrullah. Itu kalau murid. Kalau wali beda, Pak. Wali nggak begitu dia mekanismenya. Kalau wali itu ada musuh, nggak mesti dilawan. Kalau bisa jadi kawan, nah itu wali itu. Kalau ada orang dendam, nggak balas mendendam, tapi justru kemudian diperbaiki kalbunya, itu wali itu orang. Ya, kalau murid masih emosi, ya, singgung dikit, colek dikit, nggak tahu dia saya ini pemegang Ratibul Haddad, Ratibul Atas, itu kenapa? Emang si situ udah jadi sakti pakai rotib. Ayo coba sini, ya, colek dulu sini, tumbang paling. Ya. Jangan kita merasa hebat dengan wirid-wirid kita, biasa aja. Yang bisa bikin kita zikir siapa? Kita doa, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantu aku berzikir. Benar. Jadi yang bantu kita zikir siapa? Kalau Allah nggak bantu, antum nggak bisa loh nyebut nama Allah. Itu nama Allah lebih berat daripada langit dan bumi. Diturunkan kepada gunung, gunungnya hancur, bergetar dia, khasyi'an mutasaddi'an. Tapi manusia punya chip, punya rahasia di dalam dirinya, namanya kolbu. Kolbu ini mampu menampung zikrullah. Maka kolbu itu disebut kolb karena dia elastis, nggak kaku. Orang-orang kaku tidak akan bisa menampung rahasia-rahasia Allah. Jadi nggak boleh kaku ya. Nggak ada namanya manhaj kaku, nggak ada. Manhaj kita, manhaj qalbiyah, ruhiyah. Kolbu itu ngikutin nama-nama Allah. Maka dia nggak selalu keras, ada lembutnya. Nggak selalu lembut, ada tegasnya. Ya. Nggak selalu nangis-nangis, ada saatnya suaranya naik. Tapi nggak marah-marah mulu. Masa tiap ta'lim marah mulu? Capek juga kita ya. Kita kan bukan makhluk binatang buas kerjanya marah mulu tiap hari. Kita ini juga ada sisi lain. Ya. Allah itu sisi lembutnya lebih banyak ditampilkan daripada sisi kerasnya. Maka coba lihat setiap surat, kecuali satu surat, dimulai dengan Rahman, Rahim. Ya benar. Kenapa Allah tidak menggunakan lafaz Bismillahil Jabbar, Bismillahil Qahar, dengan nama Allah yang maha merubah, yang maha perkasa, yang maha menghancurkan? Enggak, Allah nggak gunakan itu. Tapi kenapa orang membayangkan Allah itu tegas, Allah itu kasar, Allah itu pemarah? Jadi bayangan anak-anak tuh, karena bapak ini sering marah nyuruh anak sholat. Ya benar ya, ibu-ibu jangan suka marah-marah nyuruh anak sholat ya. Anak itu dia nggak seneng serius-serius amat, bener nggak deh? Masih berbingung tuh, ya, diajak ngomong gitu nggak connect. Maka mereka mau ke masjid gitu, saya udah seneng. Jadi salah satu yang bikin saya senang di masjid ada anak-anak. Mau dia ribut di luar, kalau di dalam penting bisik-bisik. Mau dia ribut di luar, itu saya senang sekali. Karena anak-anak ini nggak ada dosa. Kita mata nakal dikit dosa pak. Anak-anak nggak ada dosanya. Jangan-jangan kita selamat karena ada anak-anak. Maka dulu kakek dari guru kami, Syekh Taufik Al-Buti, dia punya kakek namanya Mula Ramadan Al-Buti. Kalau ada kejadian besar di Damaskus, Suria, maka untuk sholat hajat atau sholat istisqa atau sholat apa, itu dikumpulkan anak-anak. Suatu kali paceklik tidak turun hujan berbulan-bulan. Kebayang nggak? Hujan nggak turun berbulan-bulan, itu air nggak ada. PDAM belum ada zaman itu. Datang ke Maulana Mula Ramadan Al-Buti. Lalu beliau bilang, baik, kalian yang besar-besar puasa. Nanti di hari ketiga kita berkumpul di Masjid Jami', bawa anak-anak kalian semua di bawah.
Benarlah ketika khutbah istisqa ini kan khusus doanya. Beliau baru doa, yang pertama nangis bukan bapak-bapak, yang pertama nangis air mata anak-anak turun, hujan langsung turun. Itu anak-anak tersentuh dengan doa aki-aki ini, namanya Maulana Ramadan, Mullah Ramadan Al-Buti. Ternyata beliau seorang wali Allah, doanya mustajab. Dia tahu menjadikan doa, menjadikan zikir untuk memanjatkan doa. Zikir itu senjata. Yang ahli pakai senjata siapa? Bapak bisa main pistol nggak, Pak? Pistol-pistolan ya? Oh, Bapak ini jago main pistol kolbu, nembak orang. Yang jago main senjata siapa? Gak usah senjata pistol lah, pisau, pedang. Saya kasih Bapak pedang, bisa ngelawan saya nggak? Sama-sama kalah kita, Pak. Karena sama-sama nggak bisa berlatih. Kita mau mukul kemana, perginya kemana, ya? Cara megangnya nggak bener. Pakai pedang begini, nggak nyambung, nggak kena, nggak kuat. Colek dikit jatuh. Tapi ama ahlinya, nah, orang yang ahli ini sudah pernah berlatih. Dia berlatih, baru dia jadi ahli. Baru zikirnya dapat menjadi senjata. Jadi kenapa zikir kita gak jadi senjata? Karena kita gak terlatih. Itu sebabnya saya menyarankan di sini ada majelis zikir rutin terus. Nanti Bapak coba lihat, mungkin awal-awal masih sepi, tapi kalau sudah rutin, ini ustadznya kan gak sabar. Jadi ustadz gak sabar, gimana sih jadi ustadz? Ya. Gimana mau jadi murabbi, pembimbing ruh, pembimbing nafsiyah? Dia aja gak sabar sama dirinya, gimana mau sabar sama orang lain? Ya. Jadi mulai, orang mau 7 orang, mau 5 orang, mulai. Mau dibid'ahin orang, biarin. Kita zikir aja, Pak. Saya pasti terantung dibid'ahin orang. Ya, kita maklum lah ya. Atau ada yang ngomong, dia nggak suka bid'ahin. Hari gini masih rotiban. Ada yang ngomong begitu, ya. Kita jalan aja, Pak, dan perhatikan. Nanti orang tambah lama, tambah rame. Kita nggak berharap mereka rame, kita berharap Allah ridho. Kenapa rame? Itu pertanda malaikat sudah tahu. Malaikat tahu, Pak. Kalau malaikat sudah tahu, dia berkunjung terus. Jadi malaikat tuh lebih disiplin. Kalau Bapak nih sudah punya majelis, itu jam berapa, hari apa, dia sudah datang duluan sebelum kita datang. Malaikat yang dulu hadir. Ntar dia ngabarin lagi ke malaikat yang lain. Karena mereka ini kecepatannya cahaya, maka dia mengabarkan seperti cahaya, cepat nyampe. Manusia itu kan ada sisi fisik. Fisik kita ini mengandung 2 karakter binatang ternak yang suka syahwat, makan, minum, kawin, tidur. Benar kan? Ini udah pada kawin kan ini? Ya. Makan kan? Atau udah nggak butuh makan? Tuh, sama kayak binatang ternak. Mohon maaf. Apa yang bedain kita dengan dia? Binatang ternak nggak ada emosi. Berarti ada binatang lain sisi kita. Apa itu? Sisi buas, pemarah. Ada yang suka marah nggak? Hari ini Bapak dimarahin Ibu atau Ibu dimarahin Bapak? Atau kangen, belum ada yang marahin, Ustaz? Maksudnya apa? Masih jomblo. Baik. Ini karakter 2 ini. Kalau ada rumah makan rame tuh, itu berarti karakternya kita sedang merawat karakter hewan ternak. Benar nggak? Rame rumah makannya enak. Itu kita sedang merawat. Kalau binatang buas tuh cari lawan tuh. Ada sisi lain kita, karakter malaikat. Jadi dalam diri kita ada nur. Nur yang ada dalam diri ini satu jenis dengan malaikat. Dia kenyangnya bukan dengan makan, dia bahagianya bukan dengan mainan,
dia senang bahagia kalau ada zikir, majelis ta'lim. Jadi nanti kalau pengurus punya ustadz, ya rutin di sini buat zikrullah, nanti akan hidup sisi nur yang ada di orang sekitar. Lambat laun sisi nur yang di dalam diri dia akan hidup. Awal-awal kalau dulu saya masih kecil, kenapa ikut pengajian? Dulu kalau habis pengajian makan-makan. Dulu dan di kampung saya itu kalau pengajian makannya enak, bukan kebuli. Di kampung saya itu ada kambing tuh dibuat rempah-rempah, enaknya bukan main. Ya, kita tahu kebuli baru pas sudah ke Jawa ya. Di Sumatera dulu nggak ada saya ketemu, karena emang di kampung saya nggak ada majelis habaib, nggak ada. Ya mereka nggak percaya habaib dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Itu kita mau ke majelis karena ada makanan ujungnya. Itu jadi saya kalau ingat-ingat masa kecil, nih contoh nih bapak ini punya memori masa kecil nggak? Coba dengerin Guru Mahmud baca Quran, itu ingatnya jajanan depan masjid. Ya, memorinya begitu pak. Atau dulu ingatnya orang lagi tarawih di masjid, kita main petak umpet karena dengerin orang bulan puasa nuzul Quran. Atau bapak ibu ini udah dari mana-mana kampung, di kampungnya sebelum subuh, sebelum sholat ada tarhim, assalatu wassalamu alaik, gitu ya, 5 menit sebelum sholat. Setiap kali mendengar itu, masing-masing bapak ini yang datang memorinya beda-beda. Kalau kampungnya di Bugis ingat Bugis, yang kampungnya di Banjar ingat Banjar, yang kampungnya di mana kampungnya pak? Jawa ya. Tuh, muka Jawa nggak bisa nolak pak. Ya, orang Sumatera, orang Sunda, itu dia ingetnya ke sana. Kalau dulu di masa kecilnya dia mendengarkan itu sebelum sholat, itu menjadi memori. Itu menjadi apa? Memori. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, itu memori ini, memori telinga, pendengaran. Kita punya memori yang lain, memori nur. Nur itu memorinya zikrullah, zikir. Maka setiap kali ada zikrullah, dia kayak ingat sesuatu tapi dia nggak tahu dia ingat apa. Benar nggak? Orang kalau zikir yang enak, dia akan connect kepada sesuatu tapi dia bingung dia sebenarnya ingat siapa. Ada yang ingat wajah Allah nggak? Nggak ada kan? Nah, karena kata wajah di situ bukanlah wajah. Wajhun laka wajhin, itu wajah tapi bukan muka seperti ini. Wajah itu kan sesuatu yang menghadap. Disebut wajhullah, itu adalah cara Allah menghadap kepada hambanya. Ya, di saat Bapak Ibu itu zikir, sebenarnya Allah lagi memandang. Senang nggak dipandang sama orang cantik, orang gagah? Ibu-ibu diperhatiin cowok keren, mau nggak? Salah tingkah ya. Nah makanya orang kalau zikir bulu romanya merinding, itu dia lagi dipandang Allah. Merinding itu, dia bingung kenapa saya merinding. Allah sedang memandangnya. Nah, Allah itu, ini kajian tauhid, tapi tauhid versi ahli hakikat, bukan versi kelompok sebelah kiri dan kanan. Ya, istilahnya sama, maknanya berbeda. Ini namanya tauhid ma'rifat uluhiyah. Kita tambahin istilah ma'rifat depannya. Tauhid ma'rifat uluhiyah, ada tauhid ma'rifat rububiyah. Ketika hamba berzikir, Allah sedang memberikan ma'rifat rububiyah kepada kita. Apa maksudnya? Rububiyah itu adalah, nih tolong diingat-ingat Pak ya. Rububiyah itu keesaan Allah yang Allah pancarkan melalui makhluknya. Ini kalau di kelompok sebelah saya nggak ada urusannya, kita lagi nggak bahas kelompok sebelah kiri dan kanan ya. Ini kita lagi bahas kita dan Allah, kita dan Allah. Jadi Allah kalau menyebutkan wajah
Itu maksudnya apa? Ya, wajhur rububiyah. Ya, wajah rububiyahnya. Wajah itu menghadap. Bapak kalau menghadap pakai punggung apa pakai ini? Maka ini yang disebut wajah. Benar. Karena Allah bukan makhluk. Ya, Allah bukan makhluk. Karena Allah bukan makhluk, maka menghadapnya bukan dengan wajah fisik, bukan juga dengan wajah batin, tapi dengan ketauhidannya. Saat si hamba menyebut nama Allah, berarti Allah sedang ingin mengangkat dan memuliakan si hamba menjadi pantulan wajah rububiyahnya. Rububiyah artinya penciptaan, pengaturan alam semesta. Jadi kalau Bapak dizikir, itu rububiyah, nur. Nur yang muncul namanya nur Rabb, rububiyah. Ada apa? Wajhur rububiyah, ada rasa yang muncul kalau orang berzikir dengan itu. Di sini ada dua cabangnya. Allah itu sering menyebut dirinya Rahman dan Rahim. Ini disebut dengan Jamal. Allah Maha Indah. Allah Maha Indah. Oke? Kalau rasa ini yang muncul, Bapak nangis. Pernah nangis nggak lagi zikir? Atau tenang? Kalau zikir terasa tenang, adem, itu namanya dapat keindahan dari Allah. Senang nggak dibawa ke tempat yang indah-indah? Senang. Dengerin suara merdu, suka nggak? Suka ya? Itu secara fisik, apalagi secara ruhani. Ruhani kita nyaman sekali kalau mendapatkan cahaya itu. Bapak Ibu kalau lagi gelap, takut atau senang? Ibu-ibu senang gelap apa senang terang? Terserah bapak-bapak katanya. Baik. Ini saya nggak ngomong yang bab itu, Pak. Jangan jorok ini, yang vulgar ini. Karena kita punya sisi lain ya. Azan ya? Beda. Kalau kita gelap, kita takut. Sama orang yang tidak ada nama Allah di dalam dirinya, maka kolbunya gelap, pikirannya gelap. Kalau pikiran sudah gelap, itu namanya stres. Pernah panik? Pernah panik? Ya. Biasanya orang baru beli mobil baru, motor baru, kegesek dikit marah-marah, panik. Padahal kan tinggal dibenerin, Pak. Ya kan? Dia marah nggak marah pasti dibenerin nggak? Tuh, kenapa harus marah-marah? Panik karena kolbu pikirannya gelap. Oke? Berarti harus latihan zikrullah. Kerja kenapa mau berangkat pagi pulang sore? Kenapa? Karena pengen dapat duit supaya bisa beli listrik, teranglah rumah, ya. Benar. Orang kalau kerjanya rajin, dia dapat usahanya, hasil usahanya juga jelas. Sama, prinsip rohani sama. Kalau rajin bekerja dengan rohani, maka kita akan mendapatkan gaji-gaji rohani. Kita kerja dapat duit, senang, benar? Senang kan dikasih duit? Tuh kan, jujur benar kan? Senang dikasih duit. Rohani ini dapat gajinya. Apa gaji rohani? Ketenangan. Bukan senang, tapi tenang. Mau punya duit tapi nggak tenang. Ini contoh gampang. Bapak pakai dompet, duitnya banyak, jalan di keramaian, tenang nggak? Beneran?
Ntar ada pencopet. Nah, diumpetin nggak? Nah, ini rahasia Pak. Kalau orang punya rahasia zikrullah pasti diumpetin, karena bisa dicuri oleh syaitan. Paham? Dicurinya gimana? Dipancing-pancing. Ini cara setan nih, nyuri nih. Pancingnya bisa lewat emosi, nggak bisa lewat emosi, lewat nafsu biasa, nafsu rendahan. Nggak bisa juga lewat apa lagi? Lewat sesuatu yang kita semuanya senang, yaitu sum'ah wal ujub, pamer, posting, ngomong. Pas lagi taklim subuh, tidur ditanya, bro, kenapa ente tidur? Malam tadi tahajud 11 rakaat bro. Itu dicuri sama syaitan. Paham? Itu udah kecuri, udah harus diambil balik. Ta'awuz cepat-cepat. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu dibalikin tuh. Dibalikin nanti. Nggak berhasil juga. Nah, ini banyak nih, mumpung ini masjid, musola masjid. Masjidnya lagi bangun nih, yang sedang bangun tulus bener Pak. Kenapa? Ini diintai terus sama setan. Setan itu paling senang mengintai orang yang berjasa untuk umat. Gimana cara ngintainya? Nanti dia kirim tentara dia, panas-panasin tuh orang supaya nyinggung si panitia, pengurus masjid. Udah jadi masjidnya, kalau perlu jangan jadikan dia pengurus lagi. Udah gak jadi pengurus, setan bilang, bro, itu kamu dibuang sama mereka. Padahal kalau nggak ada kamu, masjid nih nggak jadi. Nah, itu jelas kedengeran sama saya Pak. Kedengeran setan yang ngomong. Serius. Datanglah, itu banyak ada di beberapa masjid. Setiap sampai di masjid itu datang tiba-tiba orang-orang lama yang sudah terbuang. Padahal orang nggak buang, orang justru pengen dia nggak usah mikirin lagi, istirahatlah, fokuslah ibadah. Tapi setan bilang kau dibuang. Padahal aktivitasnya sama. Maksudnya kamu sudah capek-capek bangun masjid, udah sekarang kamu istirahat, nikmati, jangan ngurus lagi. Tapi setan ngomong, tuh ada anak muda sekarang kurang ajar. Bener. Kalau bukan karena kamu, dia nggak bisa sholat di situ. No, kata-katain sekalian. Benar. Maka setan memanfaatkan emosi kita, lalu kita ngomong, itu masjid. Kalau bukan karena saya, ngomongnya ke saya Pak. Dia nggak tahu saya, dengerin dia. Kita intelnya dia kan, ngintelin setan kita. Kalau bukan karena saya nih Ustadz, ini masjid tak jadi. Kena si Bapak. Langsung kita peluk-peluk Pak, udah tua. Ini kan kalau perempuan namanya Pak baper ya. Nangis-nangis lagi, ini setan penter. Kalau bukan karena saya, ini mesti gak jadi Ustaz. Akhirnya saya bilang, Pak, mau amalan bangun masjidnya Allah kekalkan? Oh mau dong. Cukup, nah, saya agak kenceng ngomong. Kita tepuk ininya. Cukup ngomong begitu ke saya, tidak usah omong ke orang lain. Karena barusan amal Bapak dicuri sama syaitani. Ya, teman dia Tony, tidak ada syainya. Kalau syainya syai Yaman kan boleh. Syailillah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, inilah ya harus kita jaga. Jangan cuma rajin menabung zikrullah, tapi juga harus menjaganya. Ya, kajian ini sebenarnya judulnya Tazkiyatul Qulub, pembersihan kolbu. Ya, judulnya dikasih di belakang. Kolbu itu dibersihkan dengan istighfar dan tobat, lalu dinutrisikan dengan zikrullah. Lebih dulu mana? Pasti ada yang bertanya, lebih afdal zikir
atau istighfar. Bersihkan dulu kolbunya baru isi. Seperti saya bersih, lihat nih bersih apa enggak. Kalau bersih baru saya isi. Bapak Ibu maukah minum, sukanya jus apa Pak? Jus tua, namanya doang. Kan ada namanya ketoprak setan, kan? Yang makan siapa tuh? Mbahnya setan. Senangnya jus apa Mas? Kan orang Jawa pakai Mas. Air putih ya Pak? Loh, ada jus air putih? Oke, ini air putih ya. Kalau di dalamnya ada semut gimana? Mau minum nggak? Mau Pak. Mau. Serius? Segar dulu. Waduh, gawat. Ya udah, di dalamnya ada Mau? Iya. Yang penting bekas saya ya. Ini Pak. Itu orang mahabbahnya sudah melebihi. Ya udah pegang sini. Saya sudah kenyang Pak. Habis ditraktir orang sampai bingung mau makan apa. Kalau Bapak lain cerita, mau nggak di gelas ada lalat terus diminum, airnya bersih, lalatnya menjijikkan. Pernah saya makan gulai namanya kepala kakap, udah seneng nih, tahu-tahu ada rambut, jadi nggak nafsu makan Pak. Ya, oh saya lagi kenyang, pura-pura kenyang, padahal nahan hatinya. Ada perasaan gak nyaman. Kalau di kolbu masih ada sesuatu kotoran, itulah yang membuat kolbu tidak dapat menikmati zikir apapun. Oleh karena itu harus belajar cara membersihkan kolbu. Caranya istighfar kolbiyah. Di kolbu itu ada noda-noda, catat dalam hati. Pertama, syirik. Orang Islam kan gak ada yang syirik. Cuma ada orang Islam nuduh kita syirik Pak. Benar ya? Bapak kan suka rotiban. Oh ada tawasul, dianggap dia masih syirik. Dia nggak tahu arti syirik itu apa, tawasul itu apa. Dia punya bayangan tawasul itu nyembah selain Allah. Jadi dia buat definisi sendiri, terus dia kafir-kafirkan sendiri. Padahal istilah itu bukan istilah dia. Jangan buat istilah sendiri. Coba ketoprak setan itu isinya apa? Ketoprak kan, namanya ketoprak setan, sama kayak hotdog. Emang itu ada dog di situ? Ada dog nggak di situ? Ini adik-adik ini suka hotdog kan? Nggak tahu kali dia hotdog ya? Hotdog itu artinya apa? Anjing hot. Ya. Anjing panas. Tapi isinya anjing nggak? Enggak. Kalau orang makan dia bilang anjir lo gitu ya. Iya, dia lagi kesel sama orang. Tapi isinya nggak ada anjingnya Pak. Makan begitu haram nggak? Kalau orang yang mengartikan ini salah, itu anjing panas, haram. Dia mengharamkan sesuatu yang dia tidak tahu. Sama orang yang mengharamkan tawasul, dia punya definisi sendiri. Kita kasih tahu dia nggak percaya. Paham ya? Nah, inilah masalah kenapa tidak selesai antara umat Islam sesama umat Islam. Karena tidak mau konfirmasi benar nggak istilah saya ini. Dulu saya dikabarin itu orang ziarah kubur tuh nyembah kubur tuh. Kita ikut-ikutan juga mensyirikkan orang ziarah kubur. Akhirnya kita penasaran, kita datang ke majelis kuburiyun itu ya. Ternyata nggak ada tuh nyembah kubur, malah doa Allahumma firlahu warhamhu. Mana yang menyembah kuburnya? Ternyata manhaj su'uzzon, ini berbahaya. Manhaj buruk sangka, ini berbahaya. Allah mengajarkan husnuzon, dia bersu'uzzon. Melanggar sunnah gak? Maka manhaj sunnah itu bukanlah manhaj nyala-nyalain orang. Manhaj sunnah itu manhaj berhusnuzon kepada banyak orang. Ya, udah husnuzon hari ini? Udah, beneran. Tadi jalan kayaknya ngebut-ngebut, ngebel-ngebel orang parah tuh. Taib, ya. Sampai jam berapa?
Sudah cukup ya? Ya. Pertanyaan ya, baik. Silakan. Bagi jemaah yang bertanya, cukup 2 pertanyaan. Karena kami akan melanjutkan kajian berikutnya. Satu dari laki-laki dan 1 perempuan. Pertanyaannya, langsung saja Pak, ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf, ini ada pertanyaan